Assalamualaikum sahabat kisah mistik. Malam ini kita akan menyelami kisah kelam yang terpendam di balik kabut Gunung Kemukus. Gunung yang terkenal bukan hanya karena mitos dan sejarah, tapi juga karena praktik pesugihan yang tak wajar. Sebuah ritual yang menuntut bukan darah, tapi tubuh dan harga diri. Inilah kisahnya yang terjadi pada tahun 2012 tentang seorang pria bernama Raga. Raga, pria berusia 33 tahun, berasal dari Sragen. Ia dulunya pengusaha sukses bidang kuliner, tapi mengalami kebangkrutan akibat penipuan rekan bisnisnya. Istri meninggalkan dia bersama anaknya yang masih kecil. Di titik terendah hidupnya, Raga mendapat tawaran dari temannya, Tony. "Kalau kamu mau balik kaya, ada satu tempat, tapi harus siap dengan syaratnya," kata Tony sambil menyodorkan selembar kertas bertuliskan alamat. Tony tidak menjelaskan banyak. Ia hanya berkata, "Jangan tanya apa-apa. Kalau sudah sampai sana, kamu akan tahu sendiri." Raga yang terdesak utang dan ingin memperbaiki hidup, akhirnya memutuskan berangkat. Malam Jumat Kliwon, Raga tiba di kaki Gunung Kemukus. Ia melihat puluhan orang berkumpul, mulai dari orang berpakaian rapi hingga ibu-ibu yang tampak biasa. Semuanya menuju ke atas gunung membawa sesaji. Tapi yang paling membuat bulu kuduk Raga berdiri adalah sepasang pria dan wanita yang tak saling kenal duduk berdampingan, saling diam, lalu masuk ke bilik-bilik bambu. "Itu bukan penginapan biasa, Mas," kata seorang pedagang kopi di dekatnya. "Itu tempat ritual penyatuan tubuh." Raga mulai merasakan hawa tak wajar, tapi rasa penasaran dan keinginan untuk cepat kaya membuatnya melanjutkan langkah. Di tengah perjalanan naik, Raga dihampiri seorang perempuan tua berpakaian serba hitam. Tubuhnya bungkuk, tapi sorot matanya tajam seperti bisa membaca isi hati orang. "Kamu datang karena ingin kaya, kan? Sudah siap bayar harganya." Perempuan itu mengaku bernama Makbumi, dukun penjaga ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Ia menyuruh Raga membawa sesaji dan mencarikan pasangan asing bukan istri atau pacar untuk menjalani satu malam di salah satu bilik bambu, tanpa perasaan, tanpa ikatan. Jika berhasil, katanya, keberuntungan akan datang dalam 7 hari. Tapi, jika gagal, Raga akan dihantui oleh penunggu gunung yang disebut sebagai Nyi Sekar Langit. Raga akhirnya menemukan pasangan ritual seorang janda muda asal Salatiga yang juga datang karena tekanan ekonomi. Tanpa kata, mereka naik ke bilik bambu. Saat malam larut, suara desiran angin di luar berubah menjadi bisikan halus. "Sekali tubuhmu bersatu di sini, jiwamu takkan pernah murni lagi." Ketika semuanya selesai dan Raga keluar dari bilik, Makbumi menyambutnya dengan senyuman dingin. "Sudah dimulai. Tunggu 7 hari, tapi jangan sekalipun menoleh ke gunung setelah turun." Seminggu berlalu, dan benar, rezeki Raga kembali berdatangan. Bisnis kecilnya mendadak ramai. Namun, setiap malam Jumat, ia mulai mendengar suara wanita menangis di kamarnya. Lalu pada malam Jumat Kliwon berikutnya, ia melihat wanita berjubah putih duduk di sudut ranjangnya.
dengan mata hitam lega menatapnya sambil berkata, "Kau milikku sekarang." Setelah ritual penyatuan tubuh yang dilakukan malam Jumat Kliwon, hidup Raga memang berubah. Tapi bukan hanya rezeki, yang datang makhluk dari gunung itu juga mulai menampakkan diri. Benar seperti kata Mak Bumi, bisnis Raga tiba-tiba ramai. Warung kopinya yang nyaris bangkrut mendadak dipenuhi pembeli. Ia mulai bisa membayar utang, bahkan membeli motor bekas. Tapi sejak malam ketujuh, mulai terjadi gangguan. Saat Raga hendak tidur, lampu kamar tiba-tiba mati sendiri. Lalu terdengar suara kursi bergeser, padahal ia tinggal sendiri. Ketika ia menyalakan lampu kembali, di bawah ranjangnya ada bayangan hitam merangkak, lambat, seperti mencari sesuatu. Siapa di sana? Tapi tak ada suara, hanya bau anyir seperti darah bercampur dupa terbakar. Malam-malam berikutnya, Raga sering mendengar suara perempuan menangis lirih. Awalnya ia kira itu tetangga, tapi suara itu terdengar dari dalam kamarnya sendiri. Tangisan itu berubah menjadi bisikan. Raga, kamu ingat aku? Sekar." Raga tak mengenal nama Sekar, tapi bayangan samar wajah perempuan yang menjadi pasangan ritualnya malam itu terus menghantuinya. Ia mencoba menghubungi Tony, tapi Tony tak pernah mengangkat telepon. Bahkan warung kopi tempat mereka biasa bertemu tiba-tiba tutup, seperti tak pernah ada. Merasa tak tenang, Raga nekat kembali ke Gunung Kemukus. Ia mencari Mak Bumi, tapi penduduk sekitar mengatakan Mak Bumi sudah meninggal 20 tahun lalu. Mas, dia dulu dukun sakti yang jaga ritual Kemukus, tapi meninggal terbakar di bilik pesugihan. Raga membeku. Lalu seorang pria tua penjaga masjid setempat berkata lirih, "Kalau kau sudah melakukan ritual itu, setiap Jumat Kliwon kau harus datang kembali. Kalau tidak, penunggunya akan datang sendiri." Dan mereka tak datang untuk menagih, tapi mengambil. Malam Jumat Kliwon berikutnya, Raga tidak pergi ke Kemukus. Ia terlalu takut. Tapi malam itu, ia melihat wanita berambut panjang duduk di depan pintu kamarnya. Tubuhnya menggigil, kepalanya menunduk, dan pelan-pelan ia mengangkat wajahnya. Wajahnya rusak, mata hitam lebar, lidahnya menjulur panjang dan berwarna hitam kebiruan. "Aku Sekar Langit, tubuhku sudah kau ambil. Sekarang giliranku mengambil jiwamu." Lampu pecah, dinding bergetar, Raga pingsan di tempat. Keesokan harinya, tetangga menemukan Raga menggigil ketakutan, menyebut-nyebut nama Sekar Langit berulang kali. Ia tidak mengenali siapapun. Setiap malam Jumat Kliwon, tubuhnya kejang dan di sekelilingnya tercium bau dupa dan amis darah. Para tetua kampung menyarankan agar Raga dibawa ke kiai sepuh. Tapi semua ustaz yang datang hanya bisa bertahan sebentar sebelum muntah dan keluar dari rumah. Dia tidak hanya kerasukan, dia sedang dibawa ke alam mereka pelan-pelan, kata seorang kiai tua. Setelah ritual itu, hidupnya memang berubah, tapi bayangan dan jeritan perempuan bernama Sekar Langit mulai menguasai hidupnya. Kini, gangguan tak lagi sebatas mimpi, karena Raga akan diseret masuk ke alam mereka. Suatu malam, Raga terbangun pukul 2 dini hari. Tapi yang aneh, ia bukan berada di kamarnya. Ia sedang duduk di sebuah pendopo tua dengan lampu minyak remang-remang dan bau dupa menyengat. Di depannya berdiri seorang lelaki berbaju kain lurik coklat, mengenakan belangkon dan memegang tongkat kayu. Wajahnya samar, namun dari matanya terpancar kemarahan. "Kenapa kau tidak datang kembali? Perjanjianmu belum lunas." Raga mencoba berdiri,
tapi kakinya berat seperti tertanam di tanah. Di kejauhan, ia mendengar tangisan perempuan, lalu jeritan, lalu suara tawa cekikikan yang mengerikan. Raga terseret ke sebuah jalan tanah yang hanya diterangi obor. Di kanan kirinya berdiri deretan orang yang menunduk. Semua mengenakan pakaian ritual, dan semuanya tak memiliki wajah. Lalu, di ujung jalan itu, ia melihat gerbang batu besar berukir tulisan Jawa kuno. Dua makhluk tinggi, besar berkulit hitam, matanya menyala merah mendorongnya masuk. Raga mendapati dirinya di sebuah taman gelap. Tempat banyak perempuan menangis sambil memegangi pusaka atau dupa yang masih menyala. Salah satu dari mereka mendekatinya. Wajahnya hancur seperti terbakar, tapi suaranya lembut. Kami semua korban. Mereka yang tak bisa menyelesaikan perjanjiannya atau yang melanggar sumpah. Sekar Langit tak akan membiarkan satupun dari kami kembali. Tiba-tiba tanah berguncang dan muncul suara ledakan keras. Dari balik kabut, sosok wanita berkebaya putih melayang. Matanya hitam pekat, rambutnya menjuntai hingga tanah, dan di belakangnya mengikut ular besar sepanjang belasan meter. Raga, kau datang. Kini kau milikku seutuhnya. Sekar Langit membawa Raga ke sebuah altar batu. Di atasnya sudah terbaring tubuh lelaki lain yang tampak kaku, seperti telah menjadi boneka. Raga dipaksa duduk bersila, dan Sekar mulai mengucapkan mantra. Dengan darahmu, kau akan jadi penghubung dua dunia. Kau akan hidup di duniamu, tapi jiwamu akan milik kami. Raga menjerit, tapi tubuhnya lumpuh. Darah mulai keluar dari hidungnya sendiri. Jantungnya berdetak makin cepat. Lalu mendadak semuanya gelap. Raga tersadar di ranjang rumahnya. Tapi kini, bayangannya di cermin tak mengikuti gerakannya. Saat ia menoleh, bayangan itu tersenyum sendiri. Di belakang bayangan itu, terlihat samar-samar Sekar Langit berdiri dan memegang pundaknya. Anak kecil di sekitar rumah mulai menangis tiap melihat Raga. Anjing menggonggong setiap malam Jumat, dan ketika ia menyentuh makanan, makanan itu perlahan membusuk seolah disentuh oleh tangan mayat. Kau belum mati, tapi juga bukan manusia sepenuhnya lagi, bisik suara dalam kepalanya. Setelah masuk ke dunia gaib Sekar Langit, kini tubuh Raga kembali ke dunia nyata, tapi bukan sebagai manusia seutuhnya. Ada kekuatan yang menumpang dalam raganya, dan kekuatan itu mulai menuntut tumbal. Setiap malam Jumat Kliwon, Raga bermimpi berada di altar batu, dikelilingi api dan jeritan. Sekar Langit duduk di atas singgasana dari tulang, mengulurkan tangan. Kamu ingin kekayaan terus mengalir, kan? Maka berikan aku satu tubuh lagi, satu jiwa lagi. Kau hanya tinggal membawanya ke Kemukus. Keesokan paginya, Raga terbangun dengan bekas cakaran di punggung dan pundak, serta bau dupa yang menyengat di kamar. Ia mulai menyadari Sekar Langit menuntut korban tumbal hidup agar perjanjian tetap berjalan. Jika tidak, maka tubuh dan usahanya akan kembali hancur, dan jiwanya akan digantikan. Di tengah tekanan batin itu, Raga bertemu seorang gadis pelayan warung bernama Rini. Gadis ini hidup sebatang kara dan sering bercerita tentang keinginannya keluar dari kemiskinan. Malam itu, saat berbincang di teras, Raga melihat bayangan Sekar Langit berdiri di balik Rini. Lalu terdengar bisikan, dia cocok, lemah, putus harapan, dan siap dijadikan pintu masuk. Awalnya Raga menolak, tapi esoknya bisnisnya kembali merosot. Semua pembeli tiba-tiba batal datang. Telepon supplier tak ada yang menjawab. Karyawannya sakit semua serentak. Malam berikutnya, Sekar Langit hadir lagi.
Berikan dia sebelum Jumat Kliwon berikutnya. Jika tidak, gantinya akan aku ambil dari darah dagingmu sendiri. Raga terkejut karena malam itu ia melihat anaknya sendiri Arka berdiri termenung di pojok rumah sambil menangis. Dan di belakangnya, Sekar Langit menjulur lidahnya panjang-panjang ke arah bocah itu. Dengan hati gundah, Raga mengajak Rini ke Gunung Kemukus dengan alasan mencari berkah dan tirakat. Rini menurut saja. Di tengah perjalanan, Raga semakin bimbang. Tapi langit mendadak gelap meski belum malam. Hujan turun deras. Dan di balik pepohonan, Raga melihat siluet ular besar melilit pohon jati. Tiba di atas, Raga kembali ke bilik pesugihan. Rini merasa ketakutan, tapi Raga terus mengajaknya masuk. Saat mereka hampir mencapai bilik, Rini tersandung dan terjatuh. Darah mengalir dari kakinya. Darah itu menyentuh tanah. Dari tanah itu muncul tangan-tangan hitam. Dan Sekar Langit muncul dari kabut. Terima kasih, Raga. Tumbal pertama telah datang dengan sempurna. Rini berteriak, tapi suara jeritannya ditelan kabut. Sekar Langit memeluk tubuh Rini. Dan gadis itu perlahan menghilang ke dalam tanah, meninggalkan selendang merah yang kemudian berubah menjadi ular kecil. Sepulang dari Kemukus, bisnis Raga meledak besar. Ia mendapat tawaran kerjasama. Uang mengalir deras, tapi tubuhnya makin berat. Dan setiap pagi ia memuntahkan rambut dan serpihan batu seperti kerikil hitam. Kekayaan makin deras, tapi suara-suara makin jelas. Setiap Jumat Kliwon, Sekar Langit kini hadir di kaca cermin, mengingatkan 7 tubuh untuk 7 pintu kekuasaan. Kau sudah di jalan itu. Raga yang dulunya hanya ingin menyelamatkan warung dan membayar utang, kini telah menjadi pengumpul tumbal untuk makhluk gaib bernama Sekar Langit. Satu korban telah dikorbankan, tapi ternyata mereka yang dikorbankan tak diam di dunia sana. Mereka mulai bangkit. Setelah mengorbankan Rini di Gunung Kemukus, warung kopi Raga makin ramai. Tapi orang-orang yang datang selalu sama. Wajah-wajah asing. Bicaranya pelan, kulitnya pucat seperti mayat. Mereka duduk diam, menatap kosong, lalu menghilang tanpa jejak. Suatu malam, seorang pelanggan bertanya dengan suara parau, "Mas, ini warung manusia atau warung arwah?" Raga tercekak ketika ia menoleh. Pelanggan itu sudah tidak ada. Tapi di meja tempatnya duduk, tersisa bekas darah menetes dari gelas kopi. Pada malam Jumat berikutnya, Raga memandangi cermin di kamar. Sekilas ia melihat bayangan wanita berdiri di belakangnya. Ia membalikan badan, kosong, tapi suara familiar terdengar lirih. "Mas Raga, kenapa kamu tega?" Raga ketakutan. Ia mencoba membaca doa, tapi suara Rini makin keras. Kini dari balik ranjang, dari bawah lemari, dari dalam kamar mandi. Malam itu, saat ia membuka matanya, Rini duduk di dadanya. Tubuhnya penuh luka, matanya melotot, dan tangannya mencengkeram leher Raga. "Kau janji ajak aku bahagia, bukan jadi tumbal." Raga mencoba berhenti. Ia ingin lepas dari perjanjian, tapi Sekar Langit muncul dalam wujud yang makin menyeramkan. Tubuhnya setengah ular, setengah perempuan. Kepalanya terus berputar. "Kau tidak bisa keluar, Raga. 1 tumbal belum cukup, 7 harus diserahkan. Baru jiwamu aman." Raga menolak. Ia mulai membaca Al-Quran. Tapi setiap kali ayat suci keluar dari bibirnya, darah mengalir dari mulutnya sendiri. Raga mulai kehilangan kesadaran diri. Ia pernah ditemukan tidur di pemakaman tua, tanpa tahu bagaimana ia sampai ke sana. Ia juga sering berbicara sendiri, seperti kerasukan. Anaknya, Arka,
mulai ketakutan dan memeluk ibunya setiap malam. Sang istri, Dinda, merasa rumah itu bukan lagi tempat aman. Bau amis darah muncul dari lantai dapur. TV menyala sendiri menampilkan gambar perempuan menari di hutan gelap. Dan suatu malam, Dinda melihat sesuatu yang membuatnya histeris. Di lemari pakaian, tersembunyi selendang merah milik Rini yang sudah dikorbankan. Sejak saat itu, para tetangga mulai mencium bau bangkai dari rumah Raga. Teriakan terdengar setiap malam Jumat, bahkan seorang ustaz yang coba masuk rumah langsung pingsan. Dan saat sadar, hanya bisa berucap, rumah itu sudah jadi gerbang, bukan rumah manusia lagi. Sementara itu, wajah Raga makin berbeda. Matanya sering berubah hitam seluruhnya. Ia berbicara dengan dua suara, satu suaranya sendiri, satu lagi suara perempuan, lirih dan menyeramkan. Raga telah mengorbankan satu tumbal. Ia mencoba keluar dari perjanjian, namun Sekar Langit tak membiarkannya. Kini, tumbal terakhir dituntut, dan yang harus dibayar adalah darah dagingnya sendiri. Arka, anak Raga yang masih berusia 9 tahun, mulai menunjukkan tanda-tanda kerasukan. Ia sering berbicara sendiri, menggambar sosok perempuan ular, dan menulis nama Sekar Langit di dinding kamarnya dengan darah hidungnya sendiri. Suatu malam, Arka berteriak keras dan menunjuk ke kamar ayahnya. Ayah bukan ayah, ayah sudah diganti, ayah bukan manusia lagi. Istrinya, Dinda, mulai curiga dan ingin membawa anaknya pergi. Tapi malam itu, pintu rumah terkunci sendiri. Semua jendela membeku seperti dilapisi es, dan lampu padam satu persatu. Dari sudut ruang tamu, Raga berdiri, tapi matanya bukan matanya, itu mata Sekar Langit. Raga sudah tak sadar penuh, tubuhnya menjadi wadah. Sekar Langit merasukinya, mengendalikan tangannya, lidahnya, dan pikirannya. Tumbal terakhir harus dari darahmu sendiri. Jika tidak, kau akan jadi tumbal itu sendiri. Raga melawan, ia menangis, tapi tubuhnya justru bergerak ke arah kamar Arka sambil membawa sebilah keris kecil pusaka Kemukus. Sesaat sebelum kejadian mengerikan itu terjadi, terdengar suara azan subuh dari musala kampung. Tubuh Raga mendadak kejang, matanya membelalak. Sekar Langit murka, kau mengingkari perjanjian, maka kutukanku akan abadi dalam darah keturunanmu. Pagi itu, warga menemukan Raga terkapar di pekarangan rumah. Tubuhnya seperti habis terbakar, tapi tak ada api. Ustaz kampung datang membawa tim ruqyah dan menyatakan satu hal. Raga telah menjadi tumbal dari perjanjiannya sendiri. Ia tak mati, tapi tubuhnya lumpuh, bisu, dan matanya tak berkedip memandang langit. Hanya air mata yang terus menetes. Dinda membawa Arka pergi jauh dari kampung, tapi setiap malam Jumat, suara gamelan dan nyanyian perempuan terdengar samar dari kamar anaknya. Gunung Kemukus tetap berdiri di sana, tak berubah. Masih ada yang datang setiap malam Jumat Kliwon, para pencari berkah, para pelaku pesugihan, dan di satu sudut gelap puncaknya, di bilik tua itu, sebuah selendang merah tergantung, bergerak sendiri meski tak ada angin. Jika kau perhatikan baik-baik, saat malam sunyi, kau mungkin bisa dengar suara Sekar Langit berbisik, yang ingin cepat kaya, yang ingin dihormati. Datanglah padaku, tapi jangan menangis saat aku menagih. Demikianlah sahabat kisah mistik, akhir dari kisah nyata yang dibungkus misteri pesugihan di Gunung Kemukus.
Raga hanyalah satu dari banyak yang terjerat dalam perjanjian dengan makhluk halus demi kekayaan dunia. Tapi seperti yang kita tahu, tak ada yang gratis dari dunia gaib. Jika kau membayar dengan tubuh, mereka akan menagih jiwamu. Sampai jumpa di kisah mistik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.